Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2024, LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan PPL 1 Modul Ajar 1 di SMK Taruna Karya 2 Karawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada Rianto, silakan untuk memimpin doa memulai pelajaran. Silakan. Yuk, sebelum belajar, antara lainnya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbillahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi semoga apa yang kita doa hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini kita absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Oh, coba Arianto, Aldo, Adi, kemudian Arifin, Rafli, Taufik, Yusuf kemana? Sakit? Oh, berarti Yusuf sedang sakit ya? Oke, siap. Baik anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran materi hari ini berkaitan dengan memahami cabang-cabang iman dalam kehidupan sehari-hari, sebelum kita mulai di sini, Bapak akan sedikit memberikan motivasi atau quotes agar kita bisa menimba dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran terangkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, tujuannya apa? Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita diwajibkan untuk tolong-menolong, untuk membantu sesama manusia. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan kita tidak boleh untuk tolong-menolong atau melakukan perbuatan dengan sesama, yaitu perbuatan yang kurang baik. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan bahwa kita diwajibkan untuk membantu, tolong-menolong dalam tanda kutip, yaitu kebaikan. Di dalam kebaikan itu bermakna luas. Kemudian kita tidak boleh mengikuti, bahkan saling membantu dalam hal perbuatan yang kurang baik atau disebut dengan perbuatan keji. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang nanti akan kita dapatkan di masa-masa yang akan datang.
ketika kita sering membantu, sering menolong kepada sesama manusia, dan ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, menolong sesuatu yang perbuatan yang kurang baik, maka hasilnya pun akan kita dapatkan. Jadi inti dari ini adalah sesuatu yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik dan buruk akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka saya sarankan Anda untuk melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, lakukan hal yang baik. Melakukan tolong-menolong sesama kepada manusia itu hal yang baik. Jangan pernah melakukan perbuatan yang kurang baik. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan apa contoh nyata di dalam kehidupan kita untuk menunjukkan sikap pertama disiplin, jujur dan tanggung jawab. Kira-kira apa nih? Contohnya, sok ada yang mau menjawab? Dalam kehidupan sehari-hari contoh nyatanya kira-kira apa nih? Sikap disiplin, sikap jujur dan tanggung jawab. Silakan. Jangan repeat. Berbohong kepada orang tua. Tidak boleh berbohong kepada orang tua. Mantap, bagus. Ada lagi? Arianto? Di sekolah dengan berpakaian rapi. Datang ke sekolah dengan berpakaian rapi, resik, wah itu luar biasa, bagus. Ada lagi? Satu lagi? Kira-kira apa? Disiplin, jujur, tanggung jawab. Apa kira-kira? Ayo. Ada lagi? Pergi ke sekolah tepat waktu. Ya? Pergi ke sekolah tepat waktu. Pergi ke sekolah tepat waktu. Terus? Lima waktu dengan tepat. Sholat 5 waktu dengan tepat. Oke. Wah, luar biasa ini kelas ini. Jadi ini adalah memahami tentang disiplin, kemudian tanggung jawab dan jujur. Jawabannya sangat-sangat luar biasa. Ya, itu berkaitan. Kemudian di sini saya akan sampaikan untuk pembelajaran hari ini berkaitan dengan materi pendidikan agama Islam, yaitu memahami cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tujuan pembelajaran hari ini itu melalui kegiatan problem based learning. Kita peserta didik mampu menjelaskan makna syu'abul iman dan cabang-cabang iman. Kemudian melalui problem based learning juga peserta didik dapat mempresentasikan makna dari sebuah cabang-cabang iman atau syu'abul iman. Peserta didik mampu mempraktekkan salah satu daripada sikap tadi, disiplin, kemudian jujur, tanggung jawab, yang merupakan bagian daripada cabang-cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah itu sepertinya untuk kegiatan pembelajaran hari ini itu yang akan kita capai tujuan pembelajaran dalam kegiatan hari ini. Kemudian kita lihat di dalam layar ini fokus. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan iman tidak hanya diwujudkan dalam bentuk keyakinan kepada Allah saja, tetapi juga melalui pikiran, perilaku sehari-hari, mencerminkan nilai-nilai Islam, sikap disiplin, sikap jujur, bertanggung jawab merupakan bagian penting daripada cabang-cabang iman yang perlu diamalkan untuk setiap muslim. Jadi di sini untuk materi ini kita berkaitan dengan iman. Kalau sebelumnya kita sudah tahu dari 3 kategori iman itu dibagi menjadi 3 bentuk. Nah di sini tapi melalui perilaku kalian ada kesalahan seperti apa? Kemudian dan proses kedua, perilaku itu akan mencerminkan daripada sikap disiplin, tanggung jawab, kemudian nilai-nilai kejujuran yang diamalkan proses yang karena itu berarti diamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Kemudian selanjutnya disiplin sebagian daripada dalam iman. Nah, definisi disiplin adalah
Kemampuan untuk mematuhi aturan, ada waktu, tugas, ada konsep. Kemudian dalam usaha disiplin mencerminkan kenalan kepada perintah Allah. Waktu itu sebagai daripada disiplin itu dia sudah disampaikan oleh tadi teman kita. Kemudian contoh dalam lingkungannya, ini dalam lingkungannya saya ini laksanakan sholat pada waktu. Kemudian menggunakan waktu dengan baik belajar dan bekerja, tidak menjalankan tugas ya dalam perjalanan. Kemudian selanjutnya jujur sebagai keamanan, jujur definisinya berarti perkataan atau tidak sesuai dengan kebenaran tanpa ada kebohongan. Jujur, kalau masih ada kebohongan dalam diri seorang, berarti kita sendiri belum melakukan perbuatan jujur. Ya. Kemudian jujur pada sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Ya. Karena jujur itu adalah akan berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Orang yang jujur itu pasti akan menjalankan kehidupan dengan asik, dengan nyaman, dengan menarik, dengan santai, karena tidak pernah ada masalah dalamnya. Ya. Makanya kita hidup belajar untuk jadi ya baik. Ya, karena kita harus belajar dari jujur. Makanya kita berbohong, ya kita berbohong. Karena berbohong itu salah satunya harus dimungkinkan. Ya, bahwa orang besar adalah bohong. Biasanya kita akan tidak berbohong, maka esok harinya menutupi masalah yang datang. Besok boleh. Ya, nanti jangan sampai kita mencoba akan kehidupan sehari-hari kita lakukan perbuatan bohong. Tapi bukan perbuatan jujur. Nanti kalau itu, misalnya memberikan orang yang mengumumkan, tapi menemukan sesuatu tidak, menemukan uang atau apa? Pertanyaannya, gimana? Bisa tidak? Apa yang masih dalam kantong? Dalam kantong. Nah, itu yang lebih baik. Anda ketika menemukan, ya, dalam kehidupan itu misalnya menemukan seorang. Nah, itu harus dikembalikan. Kalau saya tidak ada, orangnya, maka hari-hari. Di hari itu apa yang dikomunikasikan? Ini kan menemukan orang berbeda. Di mana misalnya menemukan suatu barang, dikomunikasikan orang dekat atau menemukan di mana? Ya, karena barang teman itu harus dikembalikan. Yang tidak boleh langsung pakai, itu tidak boleh dosa. Ya, kalau nanti bertanya silakan menemukan barang tersebut, Anda informasikan kepada orang lain, orang yang siapapun nanti setelah itu nanti siapa yang akan cari karena saya tahu tentang kota. Ya, terus informasikan. Karena orang yang hilang itu adalah dasar orang hilang. Kemudian di situ tidak konteks saja. Ya, kalau saya bersikap jujur ya harus benar. Kegiatan ulangan kemudian ya kayak kemampuan dari seperti itu kata yang seperti itu mencolek pada itu ada yang karena lewat saya luar ternyata hasil itu belum benar lah sebenarnya yang sendiri kan ada perubahan yang lain itu ya dia boleh contek kemudian kita bicara jika kita itu ada juga ya banyak bukan jawab sebagai daripada teman menyelesaikan tugas soal waktu kalau tugas waktu selesai waktu kemudian menjaga amanah ya menjaga amanah yang diberikan pada kita kemudian rawat ingat yang buang sampah ya di kota Pancina itu pusat di kantong buang sampah dalam tong itu karena apa kalau kita apa misalnya di kota Pancina kalau namanya aku sendiri di sana nah tidak apa jiwa yang sehat apa itu kalau di mana sehat menjaga kesehatan pasti jiwa itu pasti akan sehat di belakang itu seperti kita lihat dari pada sekali ini kan lima dari sini kayaknya tentang waktu salah satu dan juga jawab saya bertanggung jawab akan bersaing baik ya nah ini dapat daripada posisi dari kata tersebut yang pertama memiliki bagian berapa yang kedua mendapatkan pahala sebagai bagian daripada imunisasi atau melaksanakan sama-sama tersebut pasti ada pahala berapa kali jujur menjadi tanggung jawab melaksanakan sanksi ini jangan salah apapun pasti ada pahala dari Allah Taala kemudian misalkan masyarakat yang kami datang saya di mana kalau misalnya seseorang yang melakukan sikap jujur kemudian ada tanggung jawab saya di mana saja dengan tertib sudah ada dari kami seperti ini dalam anda atau dalam makanya misalnya saya berbohong maka tidak akan jadi kerumunan dalam jalankan kehidupan makanya di sini bisa kita masyarakat yang melakukan seperti percaya satu sama lain. Nah di sini ada tugas berkaitan dengan diskusi nanti selanjutnya kita evaluasi ya nah kemudian nanti akan menghasilkan gambar kerja yang bisa anda kerjakan di dalam tugas kelompok ya silakan untuk membuat kelompok diskusi dan kemudian nanti bapak akan kasihkan gambar kerja itu kelompoknya sekarang anak-anak bapak akan membagikan lembar kerja peserta didiknya nanti silakan untuk mengerjakan ini untuk kelompok 1 kemudian ini untuk kelompok 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Artlist.io. Music licensing reimagined. Assalamualaikum
Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh Saudara Arifin. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Baik, terima kasih atas presentasi yang disampaikan dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang presentasinya sangat luar biasa dan tadi sudah merefleksikan di dalam diri masing-masing apa yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simpulkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini berkaitan tentang memahami konsep cakap pemahaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam memahami dalam kehidupan sehari-hari berarti sikap disiplin, kemudian jujur, dan tanggung jawab adalah sikap di mana kita dalam menjalani hidup sesuai dengan konsep-konsep keimanan dan itu merupakan bagian daripada cabang-cabang iman. Apa yang mau kita lakukan, laksanakan yang terbaik. Apa yang mau kita kerjakan, lakukan dengan yang baik yang berkaitan dengan tiga konsep itu. Maka kita harus menjalankan seutuhnya dalam kehidupan. Karena seperti apa caranya menjalankan itu, kita harus melakukan tahapan. Apa sih yang mau kita lakukan terlebih dahulu? Misalnya tadi telah dipresentasikan contoh tadi misalnya mengatur waktu. Kalau mengatur waktu itu adalah langkah yang terbaik untuk kita lakukan, silakan untuk mengatur waktu. Mulai job schedule dalam menjalankan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, memanage waktu masing-masing. Jadi dari tiga sikap tersebut yang mau kita lakukan itu seperti apa? Jujur, kemudian tanggung jawab, kemudian disiplin. Silakan nanti dalam kehidupan yang nyata di rumah Anda jalankan dengan caranya satu persatu, karena dengan cara perlahan itu kita akan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh mengatur waktu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dampaknya apa? Akan kepada sholat lima waktu, kemudian tepat waktu, kemudian kita akan mudah mengatur jadwal diri. Jadi seperti itu. Baik untuk mengenai pembelajaran hari ini, itu sudah kita sampaikan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum diakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan Anda buka WA Group sebagai bahan evaluasi pemahaman berkaitan dengan pembelajaran hari ini, berkaitan dengan disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Silakan untuk buka WA Group, sudah saya kirim link kuisisnya untuk pengerjaan soal, kurang lebih 15 soal Anda kerjakan. Silakan untuk mengerjakan evaluasi kuisisnya. Maka Artlist.io. Music licensing reimagined. ya, baik, alhamdulillah hasilnya sudah ada berkaitan dengan kegiatan hari ini. Diakhiri tadi dengan kuisis. Ya, Anda sudah mengerjakan berkaitan dengan kegiatan hari ini. Sebelum saya akhiri pembelajaran,
pesan yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, ketika Anda sedang menjalankan kehidupan baik di masyarakat ataupun di manapun, lakukan langkah dalam hidup Anda itu dengan menjalankan langkah yang mudah terlebih dahulu. Contoh akan berkaitan dengan yang tadi telah disampaikan, ya, materi yang kemudian Anda sajikan dalam bentuk kelompok. Contoh dalam konsep disiplin, Anda lakukan langkah yang paling termudah, tepat waktu, mengatur waktu, menyusun jadwal untuk diri Anda sendiri. Dari situlah Anda bisa akan merubah diri Anda sendiri. Karena apa? Dari mulai waktu hal yang terkecil. Karena al-waktu asmanu minal jahabi, waktu itu lebih berharga daripada uang. Ketika kita bisa mengatur waktu dengan baik, insya Allah kedepannya kita akan bisa merubah diri kita lebih baik. Ya, silakan untuk KM untuk memimpin doa diakhiri pembelajaran hari ini. Silakan kepada Arianto untuk pimpin doa kepada teman-temannya untuk kegiatan mengakhiri pembelajaran hari ini. Wa tawassaw bis sabri.